application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tidak hadirnya Ganjar Mahfud di penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU. Nah, saring lempar-lempar nih ya. Ganjar dan Mahfud bilang, loh saya nggak diundang. Kalau Ganjar bilang dia nggak terima undangan, ntar kita lihat ya. Kalau Pak Mahfud bilang, saya terima undangan 30 menit sebelum acara. Gimana dong? Nah, kira-kira gitu ya. KPU bilang, enggak lah, kita sudah kirim dari beberapa hari yang lalu, gitu ya. Nah, jadi siapa yang benar, siapa yang bohong? Nggak mungkin dua-duanya, atau kan tiga orang nih ya, Ganjar, Mahfud, dan KPU. Nggak mungkin tiga-tiganya benar semua. Juga nggak mungkin tiga-tiganya bohong semua. Pasti ada yang bohong, dan ada yang tidak bohong. Ya, makanya itu jangan di-skip video saya, nanti saya akan buktikan. Atau kalau saya nggak mau terlalu apa gitu ya, saya bilang saya pertunjukkan bukti-bukti, nanti Anda nilai sendiri siapa yang bohong ya. Oke, sebelum itu seperti biasa ya, sekilas saya ringan yang lucu. Kita tahu nih, kita lihat nih di Liputan 6, kan pihak PDIP tidak menerima keputusan MK. Padahal keputusan MK itu final dan mengikat, tidak ada lagi banding dan segala macam. Digugat ke PT UN, padahal di struktur atau kaidah hukum di Indonesia tidak ada yang namanya hasil pilpres itu dibawa ke PT UN. Udah finalnya di MK. Loh, padahal itu ada ahli-ahli hukum itu di PDIP. Itu ada Profesor Gayus Lumbun. Loh, kok nggak ngerti gitu ya? Aduh. Di sini gugatannya itu PDIP minta KPU tidak buru-buru menetapkan Prabowo Gibran. Lah, 22 ditetapkan, ditetapkan sebagai pemenang oleh MK lah gitu ya, bahwa gugatan 01 dan 03 ditolak semuanya, dan 24 2 hari kemudian ditetapkan oleh KPU. Masa PDIP minta KPU untuk tidak menetapkan karena lagi digugat di PT UN? Dari mana dasarnya? Lucu ya? Lucu lah ya. Nah, kemudian sebagai pihak yang digugat yaitu KPU, anggap laporan PDIP ke PT UN itu salah alamat. Lah iyalah, orang sudah final, sudah terakhir di MK, masa mau digugat lagi ke PT UN, oke? Jadi, ini menurut TKN, gugatan ke PT UN dianggap halusinasi. Oleh karena itu, TKN tantang PDIP tarik semua menterinya dari kabinet Jokowi. Ayo lo. Nah, ini menarik ya. Juga sama, beberapa hari belakangan ini juga dari pihak PDIP bilang bahwa Pak Jokowi dan juga Gibran bukan lagi kader PDIP. Pak Jokowi ketika ditanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak ketika orang-orang di PDIP bilang, Bapak bukan lagi kader PDIP. Jokowi santai aja. Ya, terima kasih katanya, ya kan? Makanya di sini ada Mas Fel, dia mencuit, dia bilang, hehehe, Jokowi dilawan, ya kan? Nah, tetapi setelah jadi pergunjingan, PDIP seakan-akan tanda kutip meralat. Ini menurut Kompas ya. Dikatakan PDIP tidak pecat Jokowi, padahal sebelumnya sudah jelas. Komarudin juga yang bicara bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP. Lah, kalau bukan kader PDIP, dan Jokowi dan Gibran tidak mengundurkan diri, Puan pun di konten saya sebelum bilang, enggak tuh Gibran nggak mengundurkan diri, dia cuma izin untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, sekarang seperti dikoreksi oleh PDIP bahwa PDIP tak pecat Jokowi. Nah, Komarudin Watubun juga nih yang ngomong bahwa kader yang jadi presiden kita jaga etika dan kehormatannya. Lah, bagaimana lu jaga etika dan kehormatannya kalau lu sendiri yang ngomong bahwa Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP? Aduh, capek deh. Ya. Nah,
Jadi gara-gara bilang Jokowi bukan kader PDIP lagi ya, TKN menantang PDIP tarik semua menteri gitu ya, daripada lu capek-capek juga ke PT UN, ya kan? Udah lu PT UN, lu bilang juga Jokowi bukan kader PDIP, lu mendingan tarik lah semua menteri lu, gitu kira-kira. Asik ya. Nah, kita tahu baru-baru ini tim U23 kita ya menang nih ya melawan Korea Selatan. Itu kan orang nggak duga gitu. Semua orang sudah memprediksi pasti dilibas nih sama Korea Selatan. Korea Selatan yang dilibas. Meski dengan harus adu penalti. Itu pun ada orang-orang Indonesia, itu mah untung aja. Lah, kok nggak bangga gitu orang kita bisa ngalahin Korea Selatan gitu ya, kesebelasan kita. Nah, kita tahu kan pelatihnya adalah Shin Tae-yong, orang dari Korea Selatan. Nah, ini menarik ya, ini sekilas sedikit. Di negerinya sendiri, dia pernah dilempari telur busuk. Nggak tahu lah ada kasus apa gitu ya. Mungkin dianggap nggak becus gitu. Menangani satu klub sepak bola apa gitu ya. Saya nggak tahu lah ya. Tetapi bersama timnas Indonesia, dia mengukir sejarah. Padahal di negaranya sendiri, dia dilempari telur busuk. Waduh. Nah, apa nih persamaannya dengan Jokowi? Menurut saya agak mirip-mirip. Jokowi itu di partainya tuh dilempari telur busuk. Mohon maaf ya, ini menurut saya, lu boleh dong saya berpendapat. Dibilang Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh gitu ya. Dan masih banyak lagi lah, Anda tahu lah ya. Nah di sini, netizen Korea Selatan geram ketika kesebelasannya dikalahkan oleh Indonesia. Dan mereka sebut Shin Tae-yong ini pengkhianat. Nah apa kesamanya dengan Jokowi? Iya sama, Jokowi sekarang gara-gara tidak bela Ganjar gitu ya, dia bela Prabowo, dibilang pengkhianat. Mirip ya, mirip banget. Kok bisa gitu ya? Waduh. Oke. Ternyata ada gugatan juga ya, yang dari PDIP lah ya, ntar kita lihat nih beritanya ya. Dia pernah menggugat Jokowi bahwa Jokowi itu melakukan politik dinasti. Waduh, ternyata diam-diam sudah digugat juga di PT UN, tapi tidak diterima. Oleh karena itu Pak Oto bilang jangan ada lagi tuduhan. Iyalah, lu dulu ketika Gibran dijadikan wali kota Solo, lu bela-bela, bilang itu bukan politik dinasti. Ya kan, udah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Dengan mengambil contoh, itu kan ada George Bush dan George Bush Junior, itu bukan dinasti politik. Sekarang begitu Gibran jadi cawapres, dia bilang dinasti politik. Nah, dan ternyata ditolak oleh PT UN ketika mereka menggugat. Aduh, ya. Jadi, kuasa hukum Presiden Otto Hasibuan mengatakan gugatan terkait tuduhan dinasti politik ke Jokowi dan keluarganya di PT UN tidak diterima. Ya, dirinya pun, maksudnya Otto ini mengatakan bahwa tuduhan dinasti politik ke Jokowi tidak berdasar. Ditolak sama PT UN. Ya, putusan ini sudah dibuat oleh PT UN beberapa waktu lalu dan tidak diterima. Jadi itu membuktikan bahwa persoalan dinasti politik sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Lah sekarang mau menggugat lagi hasil Pilpres ke PT UN. Astaga ya. Jadi itu nggak benar ya kalau bilang dinasti politik, dan sudah tidak diterima oleh PT UN. Ya. Terkait apakah yang melaporkan itu atau yang menuduh Jokowi itu akan dituntut balik, nah baiknya Pak Jokowi tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Dia tidak mau membuat suasana keruh, ya. Jokowi sudah berikan kesempatan seluas-luasnya kalau Anda nggak yakin, mau digugat kemana, monggo gitu ya. Ternyata gugat juga nggak berhasil. Nah gugatan itu, yang menggugat itu dia Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI. Ya Anda tahu lah siapa ya. Oke, mantap ya, mantap. Kita cepet aja deh. Nah ini juga nih satu nih, Adian Napitupulu ya. Bekas orang jalanan lah, memang seorang jalanan dia ya. Nah tetap nggak terima ya, apa dia bilang, hasil dari kecurangan. Pasti nggak baik. Rakyat nggak bodoh menilai. Loh, 96 juta lebih, pinter. Makanya pilih 02. Maka masih lu bilang rakyat nggak bodoh menilai. Lu yang bodoh kali menilainya, ya kan? Semoga dibongkar di DPR. Lanjut. Lu lanjut dah. Bongkar DPR pakai cara apa? Angket. Angkot kali. Yang namanya PKB sudah merapat, ya, Nasdem sudah merapat. Kemungkinan PKS juga merapat. P3 juga merapat. Kasihan PDIP sendiri jadi oposisi. Astaga, mau bongkar di DPR. Aduh, gimana ya?
Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 01 plus 03 people power. Masih kalah sama 58%, 96 juta lebih itu. Ngimpi lu ya. Payah deh. Oke deh. Kita lihat sini. Satu persatu partai dimulai dengan Nasdem. Jelas-jelas Surya Paloh di konten saya sebelumnya juga bilang, iyalah kita dukunglah pemerintahan yang baru. Kemudian Caimin bilang, udahlah nggak usah ditanya, kita sudah bertemu, udahlah itu sudah jelas. Ya sudahlah ya kan. Nah kemudian PKS sekarang mengundang presiden dan wakil presiden terpilih 2024 untuk datang ke acara halal bihalalnya, ya kan? Ngerti dong kira-kira mau apa? Ya maybe yes, maybe no. Maybe PKS mau merapat, ya maybe cuman ya silaturahmi, kita nggak tahu. Oke deh ya, lu masih mau hak angkot. Capek deh. Nah ini dia nih. Nah di sini ya ada orang apa tuh namanya Murtadawan. Disebut ketidakdatangan Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD di acara penetapan presiden dan wapres terpilih di KPU ternyata karena tidak diundang. Nah, cuitan senada seperti ini banyak dicuit oleh para buzzer 003. Iya, nggak diundang sih, bagaimana nggak datang? KPU jahat. Wah, pokoknya dianggap versinya Ganjar dan versinya Pak Mahfud itu yang benar. Di sini Ganjar kan bersepedahan katanya, bukan di Jakarta, di mana gitu ya, di Jogja atau di mana gitu ya. Dia bilang saya nggak diundang katanya. Kemudian Pak Mahfud bilang, iya saya 30 menit sebelum acara baru tahu ada undangannya. Oke ya. Jadi dari ucapan dua orang tokoh ini dibuatlah cuitan-cuitan seakan-akan mereka memang nggak diundang, maka nggak hadir, salah KPU gitu. Oke, kita lihat lagi nih ya, yang lain lagi. Di sebuah acara talk show ya, ini cuitan dari Beb Bubu ya. Mbak Najwa Shihab bertanya, kalau undangan ke Mas Anies diterima ya, dan juga Caimin juga terima kan datang, berarti dikirim juga dong ke Mas Ganjar. Mungkin nggak yang dikirim KPU ke Anies aja? Terus ini dalam wawancara itu Kodari bilang nggak mungkin lah. Nah, terkait Ganjar ngaku nggak dapat undangan dan nggak datang ke sidang pleno, ya. Nah, disinilah ditanya oleh Najwa kepada Kodari. Ya nggak mungkin, masa cuman Anies dan Caimin aja dikirim, yang Ganjar Mahfud nggak dikirim, nggak mungkin. Oke, tapi kan orang masih nggak puas ya. Nah, oke, kita lihat lagi nih, ya. Ada cuitan dari Yosep Rosario bilang pihak KPU membantah tudingan Ganjar yang tidak terima undangan. Mungkin alasan si Janggar nggak datang karena ini menurut dia nih ya. 1, malu baterainya lowbat 16%. 2, enggak dibolehin sama ketua apa itu guild, nggak ngerti apalah ya. 3, mungkin undangannya diumpetin sama Hasto. Jadi pihak KPU bantah. Dia sudah kirim katanya. Nanti kita lihat undangannya ya. Nah, di sini KPU juga menurut TV One News membantah pernyataan Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menyatakan bahwa keduanya terlambat mendapatkan undangan ke acara penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya. Jadi KPU tegas, tidak, kami sudah kirim. Nah, ini jadi polemik kan. Siapa yang berbohong, siapa yang benar? Nah, nggak mungkin semuanya berbohong, nggak mungkin semuanya juga benar kan? Pasti ada yang bohong. Yuk lanjut. Nah, ini kuncinya. Ini sudah pernah saya bahas sebenarnya di konten saya sebelumnya. Di sini yang ngomong senior PDIP loh. Ini dia jujur nih, ya. Pak Hendrawan Supratikno. Dia jujur. Dia bilang apa? Ganjar Mahfud tak hadiri penetapan Prabowo Gibran. Nah, senior PDIP ini dia buka suara. Apa nih suaranya? Nah, jadi dia bilang begini. PDIP beserta paslonnya Ganjar Pranowo, Mahfud MD tidak hadir dalam penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di KPU. Oleh karena itu di sini dikatakan senior PDIP Hendrawan menyebut sikap PDIP dan Ganjar Mahfud itu untuk, jadi bukan karena tidak terima undangannya, ini dia jujur ngomongnya, untuk menghormati proses gugatan PDIP yang ada di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi Pak Hendrawan ini jujur loh, kita harus hormat loh sama Pak Hendrawan. Dia bilang,
Kami nggak datang karena kami menghormati proses hukum yang sedang kami ajukan ke PT UN. Jadi bukan soal undangan nggak terima. Jelas kok dia jujur di sini dia bilangnya. Jadi untuk menghormati proses yang ada di PT UN, ya. Ketika dihubungi Rabu 24 April. Ini Detik yang tulis, kalau nggak percaya Anda tanya Detik lah. Kemudian Hendrawan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Karena itu ia kembali menegaskan PDIP dan Ganjar Mahfud menghormati proses yang sedang berjalan di PT UN. Maksudnya menghormatinya dengan cara tidak hadir. Iya dong, Anda baca aja beritanya ya kan, bukan saya yang bikin, ini Detik News ya. Aduh, gimana? Nah ini lucu nih ya, cuitan dari Bowo. Inilah wajah pendusta katanya. Ya, yang dipajang wajahnya Ganjar. Kenapa begitu ya? Karena di sebelah kanannya itu dia tuh undangan dari KPU yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Itu tertanggal 23 April, 1 hari sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin bilang nggak terima undangan? Bagaimana mungkin juga Profesor Mahfud bilang baru tahu 30 menit sebelum acara? Padahal sudah dikirim tanggal 23. Lah iyalah, kan MK memutuskan tanggal 22. Kan cepet tuh waktunya, 23 undangan dikirim untuk acara 24. Lah, Anies dan Caimin datang dan partai-partai pendukungnya datang, lah ini nggak datang. Alasannya nggak terima. Padahal tadi Hendrawan bilang apa? Untuk menghormati proses yang di PT UN, maka kami nggak hadir, bukan soal undangan. Jadi udah ya, nggak usah saya simpulkan ya, Anda bisa simpulkan sendiri ya kan. Lanjut, waduh seru banget nih ya. Momen ini mencuit ya bahwa ketidakhadiran Ganjar Mahfud dalam penetapan Prabowo Gibran bisa diartikan kurang dalam beretika. Selama ini kan mereka selalu ngomong, oh, misalnya dia menuduh Gibran nggak beretika ketika Gibran begini-begini kayak Sun Gokong gitu kan ya, nggak beretika gitu katanya. Lah, tapi masalah etika cuman golongan mereka yang punya. Mereka yang cuman punya. Yang harusnya saya nggak bicara masalah etika. Ini ngeledek nih maksudnya. Lu katanya etika-etika. Sedangkan lu sendiri nggak menunjukkan etika ya. Tidak apa ya. Iya tadi ini maksudnya kurang beretika. Tidak menghargai. Kalau saya sih bilang ya, mereka masih nggak puas gitu, masih nggak merasa kalah. Ya tapi terserahlah. Ketika memberikan pidato, Ganjar juga bilang, dia nggak sebut nama. Kami ucapkan selamat kepada pemenang Pilpres. Ya sebut aja selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Apa susahnya? Dia cuma bilang kepada pemenang Pilpres, tapi terserahlah. Ya. Oke, nah ini kan lagi digadang-gadang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Saya pribadi sih kok merasa begini ya, biarkanlah tetap adalah partai oposisi, walaupun ada juga yang nggak setuju. Loh kalau kita bisa semuanya bersama-sama membangun Indonesia, ya nggak ada yang ngontrol dong pemerintah. Saya tetap mau harus ada oposisi. Saya lebih suka misalnya PDIP dan PKS misalnya jadi oposisi. Nah, tapi di sini ada cuitan nih ya dari Ateistan. Saya cuma baca ya. Dear Prabowo, jangan ambisi untuk berjumpa Mega agar tidak ada penderitaan baru katanya ya. Apa guna mengajak PDIP partai terkorup ke dalam pemerintahan? Kata Ateistan, saya cuma baca ini ya. Jika akhirnya memaksa Bapak kompromi dengan koruptor dan jika menjadikan KPK RI sebagai pelindung para koruptor. Maksudnya Ateistan, udahlah nggak usah ajak-ajak PDIP, ya kan? Ya kan? Jelas kan bahasanya? Astaga, seru nggak? Seru. Jadi siapa yang benar, siapa yang bohong? Nah, Anda nilai sendiri. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.